Kalau mau mencari pengingat gitu ya, hal yang membuat kita sadar, kita ingat, mati itulah yang sangat memadai untuk mengingatkan kita. Apa kata Rasul? Aksiru min zikri min ladzat. Umatku, kalian banyak-banyaklah mengingat pemutus kelezatan. Jadi lezat itu bahasa Arab, lezat. Ya. Ingat itu apa? Al-maut, mati. Pengajaran yang ke-35. Sudah 35. Ini ada 50 pengajaran. Ya. Berapa lagi tuh? 15. Wah, 15 bulan lagi tuh. Ya. Setahun lebih lagi ya. Bismillah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, barang siapa berkehendak ia akan bersahabat. Kita mau cari kawan, ya, mau cari teman, mau cari sahabat, maka Allah Ta'ala itu memadalah. Ya, kenapa? Coba. Kalau kita sahabat, ya, kita sama kita lupa, mungkin dia juga lupa sama kita. Ya kan? Kita melupakan dia, dia melupakan kita. Wajar. Ya, kadang begitu. Atau sebaliknya, awak saja yang ingat, dia tak teringat sama kita. Atau sebaliknya, kawan kita itulah ingatkan, yang ingat kepada kita tak teringat sama dia. Coba sama Allah, kapankah Allah lupa sama hambanya? Ada berita apa? Terjadi kelaparan, rupanya ada berita lagi apa? Rupanya Allah lupa ngasih makan. Ada? Enggak ada. Ya, ada orang cengkap-cengkap, rupanya apa? Dia dapat ilham, lupa Allah ngasih udara, ngasih oksigen. Pernah? Enggak. Makanya apa? Kalau mau cari sahabat, bersahabatlah dengan Allah. Karena kapanpun, dimanapun, Allah tak pernah melupakan kita. Sebaliknya kita jawab sendirilah. Ya? Iya. Kita ini kadang itu tadi diuji-uji, ya kan? Diguet-guet, dicubit-cubit sama Allah, baru ingat, ya Allah. Kalau enggak, jadi apa? Kalau kita diuji macam-macam, barulah kita ingat kepada Yang Maha. Tapi kalau pas senang-senang, lupa, kita malah ingat Yamaha, ya Honda, ya Suzuki gitu ya. Gimana Bu? Iya kan? Ayo, hati-hati. Ingatlah Yang Maha. Jangan sekedar Yamaha, ya Honda. Gawat itu nanti. Jadi mau cari sahabat yang tidak pernah melupakan kita sedetik pun, itulah Allah. Yang tidak kita minta pun dikasihnya. Ada yang tiap hari mau tidur, ya Allah, aku tadi lancar napasku, besok bangun lancarkan ya Allah. Ada. Jujur. Ya Allah, aku tadi bisa melek, nengok nampak yang biru, yang merah, ya, agak-agak coklat, kan gitu ya, yang kuning. Besok ya Allah, kayak gitulah aku, mataku normal lagi Allah. Ada yang minta khusus? Nggak ada. Ya Allah, tadi aku makan bisa ngunyah enak, ya Allah, nelan enak. Besok begitu juga lah ya Allah, kasih. Jangan sakit gigiku. Kayak Bang Sukri. Kan gitu ya. Lagi. Ya Allah, sebagaimana tadi aku mendengarkan ini begitu segala macam, besok normalkanlah pendengaranku ya Allah. Ada yang minta secara khusus? Tidak.
Sebulan sekali belum tentu, setahun sekali enggak juga jaminan. Belum tentu juga kan? Terbukti enggak? Diberi sama Allah. Diberi, minta enggak? Enggak. Apalah yang mau kita sombongkan sama Allah coba? Nah, apalah yang mau kita gugat sama Allah? Ya Allah, aku sudah berdoa, kayaknya lebih seminggu, sebulan, setahun, kok nggak cair-cair ya Allah? Ya, nggak kabul-kabul ya Allah. Tiap harinya ini ya, nggak diminta. Napas bisa naik turun, nggak kita minta, diberi nggak? Siapa yang berani bertaruh? Napasnya sampai sini aja, nggak bisa sampai ke atas. Dah balik lagi bawa. 1 triliun bu, ya dibelikan 1 triliun itu mungkin kapal pesiar hampir bisa lah, agak pesiar lah sedikit ya. Tapi apa sih bu? Enak bu. Nah, cuman Pak mau naik 10 T, ya napas aja dulu capek. Udah, nah itu, cuman orang gitu mau makan enak. Dah. Coba mikir, yuk mikir. Ya. Jadi jangan ngambek yang sebulan, yang setahun itu belum dicairkan sama Allah, kok putus hubungan sama Allah. Ah, kayaknya nggak bisa terus nih Allah. Kenapa? Nggak usah doa lagi lagu. Padahal yang tidak pernah, ya, atau yang sangat jarang kita minta, tiap hari dikasih sama Allah. Kok lupa? Kok lalai? Ah, coba pikir, ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian, apakah kalian enggak memperhatikan? Itu tadi mata dikasih tiap hari, enggak pakai charger, ya kan? Enggak lelet, ya kan? Coba rata-rata lelet mata kita, cemana coba? Tabrak lah kita. Kan gitu ya. Kenapa? Alah maaf lah. Rupanya sama teman-teman, iya lobat sama lobat ini. Iya kan? Kak dibikin Allah kayak gitu. Cuman apa? Hati-hati. Ya. Jago-jago. Mata itu ada haknya. Ya, perlu dijaga, perlu diistirahatkan. Ini nengok Quran sebentar saja. Nengok HP. Ya kan? Kalau pegang tasbih tak lama. Kalau mijit-mijit yang itu nggak tua nggak muda, sama saja. Anak baru mengangkat pun pegang ini ya Allah. Itu bilang dajjal kecil, ya. Nggak usah berhadapan kita sama dajjal, apalagi untuk dajjal yang matanya cuma sebiji itu. Ya nggak usah lah, hadar itu. Malah kali aku. Dia mana dajjal? Biar ngalah. Sama dajjal yang di kantong itu mesti kalah kita. Belum lagi berhadapan dengan dajjal yang asli. Ya, sama dajjal yang sekantong itu kalah kita. Kan gitu ya. Konon lagi mau menghadapi dajjal yang asli. Usah sombong lah. Kan gitu ya. Jadi pikir yuk, pikir. Perhatikan kata Allah. Matamu gak dipajain, kupingmu gak, ya, sempatlah mata kita dipajain, telat lah bayar pajak. Ajab enggak? Pilot pula dia itu, jatuh tempo, ya, apa? Udah bunyi ini, ya, peringatan, dia nekat, diterbangkannya pesawat tuh, jatuh tempo pajaknya, sap, matanya cuma separuh aja nengoknya, nggak penuh, cemana itu coba? Coba, cemana bu? Bayangkan, untunglah pilot hari itu sadar dia, sudah mengudara dia, balik lagi, tak lama, jim pilotnya, meninggal. Kalau diteruskannya dipaksa, maulah, ya, betul mulai itu pesawat tuh, nabrak gunung atau nabrak laut. Jadi apa? Ya, bersahabatlah dengan Allah, yang Allah nggak pernah melupakan kita. Ya, tapi sebaliknya, kita yang selalu atau sering melupakan Allah. Mikir. Lalu, dan barang siapa berkehendak ia akan berjinak-jinak. Apa? Mu'anasah.
berjinak-jinak, maka Quran itu memadalah akan dia. Bapak, Ibu, anak-anak muda, yuk bikin suatu gerakan. Saya di sana wirid oma-oma, ya terutama, ya yang saya pengaruhin. Nah, apa-apa ini kadang payah. Ya, insya Allah apa-apa sini nggak payah. Amin. Nah, jadi saya bilang gini, Bu. Itu Yasin dibaca tiap Jumat, ada yang Rabu, ada yang Kamis, terserah lah wiridnya mau hari apa. Bapak-bapak malam apa, terserah. Coba, udah bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun, ngerti nggak apa isi Yasin itu? Ngerti, Bu? Ora. Gimana, Bu? Ngerti, Bu? Isi Yasin apa, Bu? Cerita di sana apa? Cuman apa? Enggak, rata-rata enggak tahu kita. Ya, di sana ada orang yang bantah. Muhammad apa ini? Ya, sudah jadi tulang belulang hancur wa yaromim. Mana mungkin dibangkitkan? Itu isi termasuk cerita Yasin itu. Qul, jawab wahai Rasul, yuhyi alladzi ansha'aha awwala marrah. Dialah yang menghidupkan, yang dulu memulai pertama kali, yang bahkan dulu nggak ada bahannya apapun Allah sanggup, apalagi cuman mengembalikan, ngulangin. Dan itu wa huwa ahwanu alaih. Itu di surah lain Allah bilang, dia untuk mengembalikan kita dari hancur itu lebih enak, lebih gampang kata Allah daripada memulainya. Ini bahasa logika. Kalau dulu yang nggak ada bahannya sama sekali Allah sanggup menciptakan kita, apalagi sudah ada tetogok nih, tinggal ngulangin seolah-olah lebih gampang kata Allah. Itu cerita Yasin, ya. Nah, metodenya cemana, Bu? Pak, Yasin 83 ayat, ya, nggak usah buru-buru ngamal. 10 ayat bolehlah baca sampai tamat. Nanti 10 ayat tuh baca yang fasih, ngikutin satu nerjemahkan. Itu caranya. 2 bulan sekali hatam Yasin dengan terjemahannya. Berarti apa? Selama setahun potong puasa, potong raya 2 bulan, 10 bulan. Berarti apa? 5 kali khatam Yasin dengan terjemahannya. Masuk tahun kedua, naik 20 ayat yang diterjemahkan. Iya kan? Berarti apa? Setiap bulan bisa khatam Yasin dengan terjemahnya. Masuk tahun kedua sampai mulai tahun ketiga, insya Allah sudah ada. Lengketlah apa isi Yasin itu. Gitu caranya. Kalau nggak kita mulai, kapan lagi kita mau jinak dengan Al-Quran? Beda nanti kita baca Al-Quran, tahu artinya dengan tidak tahu. Maka yuk, baca Quran, sambilkan baca terjemahannya. Karena kita nggak paham kalau nggak baca terjemahannya. Ya, beda. Biar tahu kita Al-Baqarah itu isinya apa aja, hukumnya apa aja, kisahnya apa aja. Kisah yang paling banyak itu di Quran tentang Nabi Musa. Silakan. Di surah ini ada cerita Bani Israel, cerita tentang Nabi Musa. Apalagi khusus Bani Israel. Ada cerita khusus Bani Israel. Cemana mereka itu sifatnya, wataknya, kelakuannya. Nah, Pak, Bu, ya ini tahadus bin nikmah. Kami udah bertahun-tahun tiap habis subuh. Ya, adalah remaja itu 4-5 orang, sambil kadang mangap-mangap, sambil kadang tadi lobet. Nah, ya, iya. Nah, biar baca, simaan, 1 ayat terjemahkan, 1 ayat terjemahkan. Alhamdulillah. Ya, sudah berapa kali ulang. Ya. Sekarang sampai surah apa? Surah lupa, ya. Nah, tapi udah di lewat pertengahan.
Ya, tiap hari, nggak panjang-panjang, nggak lama-lama kadang, 5 atau 6 ayat saja. Ya, mungkin paling banyak 10. Tapi itu, ya tahu kita, oh ini ada di sini, di surah ini. Paling tidak itu usaha kita. Mesti ada, mesti. Ya, cuman jangan kita metiku kayak orang baru-baru tumbuh taji itu. Percuma baca Quran, nggak tahu artinya. Itu tanda ini orang baru baca terjemahan. Ya, baru ngaji terjemahan, nampak metikunya. Ya, orang ngaji tafsir jalan lain, dia jalan lain. Nah itu, orang jalan lain ngaji nggak sombong, dia jalan lain. Asing ngukumin orang saja. Itulah jalan lain itu. Nah itu, baru terjemahannya dia kaji, belum tafsirnya lagi. Ya, jadi apa? Quran lah memada untuk kita berjinak-jinak. Kenapa? Iqra'ul Qur'ana, kata Nabi. Umatku kalian baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Maka sesungguhnya nanti Quran itu datang di hari kiamat. Syafi'an, memberikan pertolongan, syafaat kepada siapa? Li ashabi, kepada orang yang open. Ya. Jadi apa sekarang open Quran? Banyak caranya. Oh itu ada anak-anak. Oh nggak ngaji habis maghrib, kita panggilkan guru. Ya. Osum-osum, urunan, kita panggilkan. Masya Allah, itu pelopor kebaikan. Akhirnya apa? Diikut sama orang yang lain. Kita pendahulunya terus dapat. Orang niru kita yang dapat terus. Nggak pernah akan dikurangi. Gitu. Jadi apa? Ada mungkin apa? Lembaga tahfiz yang butuh bantuan, kita ikut andil. Ya, maaf, mungkin udah tua, telanjur, udah nggak bisa baca. Oke. Ya, apa? Duitnya dimasukkan. Ya, dalam rangka apa? Untuk tadi memajukan pengetahuan tentang Al-Quran. Jadi, bagus. Ya, thayyib. Nah, lalu apa? Nabi bilang, bihadal kitabi, dengan kitab ini Al-Quran, ya, yarfa'u bi aqwaman, ditinggikan oleh Allah beberapa kaum. Silakan saja. Orang yang ngamalkan Al-Quran pasti tinggi derajatnya. Apalagi bangsa yang ngamalkan Al-Quran. Pasti, itu jaminan Rasul. Wa yadha'u bihi akharin. Tapi ada yang direndahkan oleh Allah. Karena apa? Menyia-nyiakan Al-Quran. Na'udzubillah. Banyaklah. Ya, bahkan apa? Tidaklah satu kaum kelompok berkumpul di satu rumah, di rumah-rumah Allah, lalu fayatada rasunahu. Ya, mereka bertadarus. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka dilingkupi oleh rahmat Allah. Itu hebatnya tadarus. Ingat, tadarus itu harus tebal kuping. Ya, aku aja pun yang kono katanya. Cabut ocik itu. Nah, jangan. Ya. Jadi apa? Kita tadarus itu memang carilah keteledoran kita. Ya, kealfaan kita. Mungkin selama ini agak sombong kita. Tes. Kenapa? Baca sendiri betul semua. Ya. Sama. Kalau baca kitab kuning Arab gundul. Bisa baca bisa. Baca bisa. Soal betul nggak usah tanya. Nah itu. Baca Quran berdua walaupun gondrong berbaris. Kalau baca sendirian, insya Allah lancar. Tapi kalau rame-rame, itu. Syukuri di sini udah ada Al-Hafiz Mutqin lagi. Ya. Bagus. Murid seorang ulama besar, Syekh Azhari Abdul Rahab, ikutin. Kan gitu ya. Nanti kembangkan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang ta'allama, belajar Al-Quran wa 'allamahu, bisa dapat pengakuan dari gurunya. Cemananya, Tuan guru, bisalah untuk taraf-taraf pemula, ajarkan. Wa 'allamahu, dan mengajarkannya.
Jadi ini majelis apa nah? Majelis ta'lim. Silap. Majelis ta'allum. Kalau saya baru, kemana mualim? Nah, ke majelis ta'lim. Kenapa? Saya mengajarkan. Allama yu'allimu ta'liman. Mengajar. Tapi kalau ini, Bapak Ibu tanya, kemana? Ke majelis ta'allum. Ah, bid'ah. Istilah baru. Istilah baru, bid'ah. Nanti ganti-ganti pelangnya. Majelis ta'allum. Kenapa? Murid. Kalau guru baru tanya, kemana Ustaz? Ke majelis ta'lim. Karena dia nak mengajar. Kalau kita belajar, majelis ta'allum. Nah itu ta'allamal Qur'an. Ya. Nah, lalu kalau ada mau irilah kepada dua golongan, kata Nabi. Satu, ada orang kaya yang enggak pelit. Nah itu bahasa singkatnya. Ya, dia habiskan hartanya ala halakati fil haq, untuk membela kebenaran, kemaslahatan, syiar. Kalau untuk agamanya nggak pala diminta, tirulah, irilah sama orang kaya kayak gitu. Kenapa iri? Ya Allah, seandainya aku menjadi seperti dia. Itu maksudnya, bukan didengkin untung-untung tuburnya. Jangan, doakan ya orang kaya kayak gitu supaya lebih banyak. Dan jangan cepat mati. Payah cari gantinya nanti ya. Nah itu iri. Kalau ada orang kaya pemurah. Ya, untuk bela kebenaran. Lalu ada ahli Quran. Satu red ahli ilmu. Dia punya ilmu. Nah, dia mengamalkannya. Ini berat. Makanya jadi mualim itu berat. Pikir kalian enak kali panggil mualim. Istidaklah ya. Berat. Ya, boat. Masya Allah. Ya, mualim Ustaz. Ya, ini nggak mikirin nanti di sana. Ustaz, kau hanya pandai ngomong aja ya. Ajab. Betul Pak, ngeri Pak. Ya, udahlah nggak usah manggil mualim lagi ya. Pensiun. Manggil apa? Iya, mana? Ya, Mas aja Mas tadi Mas, yang berat tadi ya. Apa? Ya sudahlah. Mudah-mudahan diampuni Allah lah ustaz-ustaz kita ya. Mualim-mualim kita ya. Nah, mana tahu hobinya cuman ngomong tok, belum bisa ngamalkan. Termasuk laku inilah. Ya, berat kali. Ya kan? Nah, kadang tak mau disalahkan pula. Kau udah ngaji berapa tahun? Ya, ngaji sama siapa kau? Berani-berani nyalakan. Nah, na'udzubillah. Itu penyakit. Penyakit orang alim kayak gitu. Pantang disaingi. Ya, pantang dinasihati. Ngelawan dia. Na'udzubillah. Nah, jadi ada orang berilmu atau ahli Quran, dia mengamalkannya siang dan malam. Itu syaratnya. Yang kita iri. Baru kalau ilmu dia wa'allama, baru mengajarkannya. Kan berat. Kalau di bidang ilmu kata Nabi apa? Irilah sama orang alim yang punya ilmu, dia ngamalkan duluan, baru dia ngajarkan. Kayaknya depan ini pun nggak layak ini. Ya, kalau syaratnya hadis itu belum layak. Kenapa? Entah masih lebih banyak yang belum diamal. Tapi tahu-tahu udah ngajarkan. Aduh, dicabut nih mandatnya ya kan. Nah, untunglah ya kita ini nggak pakai mandat-mandatan. Tapi sisi di satu segi hati-hati. Ya, mohon maaf nih, yang muda-muda kan, oi, mana tahu rajin berpeci, rajin berjamaah, rajin ngaji, Ustaz, mak, hati-hati, ya, belum, bilang belum, urung wayai, ya, belum saatnya, nah, jangan kita pula tersenyum-senyum, ya, Ustaz, yang lamun dia, seandainya aku ngetop seperti jangan ya, itu fitnah itu awal cobaan dari situ ya. Udahlah, mana-mana pakai sal, pakai rida ya kan, apa lagi bersorban ya kan, batuk-batuk sholat. Wah Ustaz nih, Ustaz aja batuk aja. Hati-hati, waspadalah ya. Setan tuh nggak seneng kita itu
lurus-lurus saja, dibengkok-bengkokkan juga lah, kan gitu. Jadi kalau lewat jalan arteri, jalan biasa, ustadz tuh lebih banyak dibengkokkan setan. Tapi kalau dari jalan tol, Shiratal Mustaqim, yang ditengok paling sawah, sawit, cewek jarang. Ya, tapi kalau dari jalan biasa, banyaklah cuci mata itu, ya kan? Jadi alhamdulillah ada tol ini dari satu sisi menyelamatkan, tidak lebih banyak dosa dibanding jalan yang berkelok-kelok itu. Jadi hati-hati ya, dipanggil Ustadz itu bukan membahagiakan atau membanggakan, tapi berhati-hatilah. Itu tekongannya tajam. Jadi Quran itulah ya. Kenapa? Fil qabri munisa. Jadi mu'nis dia, penjinak kita. Apa? Tentram kita di kuburan. Makanya orang sebelah kita itu tidak pernah demon. Ya, mudah-mudahan mereka tentram semua. Amin. Mana ada demon kan? Ajab kita. Lari mau kita tempat demon sebelah. Itu berkat Quran mudah-mudahan ya. Dan barang siapa berkehendak ia akan mengajarkan, maka menyebut-nyebut dan mengingat-ingat akan mati, itu memadahlah ia akan dia. Tengok, Allah mengajarkan angka 1 di pinggir. Apa mengajarkan? Artinya orang yang memberi ingat akan dia. Artinya apa? Kalau mau mencari pengingat gitu ya, hal yang membuat kita sadar, kita ingat, mati itulah yang sangat memadai untuk mengingatkan kita. Apa kata Rasul? Aksiru min dzikri min ladzat. Umatku, kalian banyak-banyaklah mengingat pemutus kelezatan. Jadi lezat itu bahasa Arab, lezat. Ya. Ingat itu apa? Al-maut, mati. Kalau udah mati habis sudah. Makanan pun selezat-selezat makanan sebatas leher. Leher ke bawah sama duren, sama ubi goreng, sama pisang goreng sama. Di mulut ajanya beda. Itu. Jadi apa? Ingat, ketika mati selesai. Makanya apa? Ingat. Ya. Jadi ingat mati itu gimana? Ada zikir. Mati, 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 mati ada. Bukan gitu. Ya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang diri pun tahu apa yang akan dia usahakan besok. Ya, pastinya nggak tahu kita. Rencana ada saja kan? Pasti bisa? Tidak. Lalu satu lagi, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Seorang diri, seorang nafsu itu diri, tidak akan tahu di mana dia akan mengalami kematian. Siap-siap aja. Ya, kayaknya sehat walafiat nih aku ini. Jangan bilang tak tahu nasib kita besok atau tengah malam nanti. Datanglah Israel. Assalamualaikum. Salam. Siapa? Ini Israel. Mati ya, Pak. Mati. Ya, ayo. Coba, siapa yang nanti malam siap ditemui sama Israel? Yang udah tua pun tak siap. Gimana Pak? Siap? Dulu kami ngaji. Mau ulang tahun Awi Wasliyah. Ya di PB lah. SM Raja sana. Masih ada 2 Syekh Bahrum. Ada Bahrum Ahmad, ada Bahrum Jamil. Ya, kalau nggak salah yang bercerita itu Syekh Bahrum Ahmad. Kalau saya Bahrum Jamil itu agak gemuk ya. Kayaknya saya Bahrum Ahmad tuh yang agak ramping. Berceritalah. Ada yang bertanya dengan almarhum Tuan Syekh Mahmud Syihabuddin. Tuan, kenapalah kalau kita ditanya, kira-kira begitulah. Ya, saya ingat saya. Siap mati. Ya, atau besok mau mati.
Semua rata-rata katakan, alah, Kang, nanti-nantilah. Oh ya kan? Nah, Kang lah, kan gitu ya. Ah, besok-besok lah. Kenapa gitu Tuhan? Nggak ada, siap. Nggak berani. Ya, nah, kenapa? Karena hidup itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Pergunakanlah itu. Hayataka qabla mautika. Jadi kalau udah mati nggak ada cerita, selesai ini, nggak bisa ngumpul-ngumpul kayak gini, kan gitu ya. Kalaupun di alam barzah dia dengan rohnya tahu, ya Allah senangnya lah kawan tuh bisa meneruskan kajian di malam Senin, dia tak bisa lagi, datang tak bisa lagi. Nah, kita sempatkanlah sebelum datang itu. Ingat-ingat apa? Kapanpun dimanapun sah-sah saja kita menerima kematian tersebut. Ingat. Ah, itu apa? Itu pengajaran yang paling bisa memberi pelajaran bagi kita. Tapi apa? Karena kita ini kadang nengok tanda-tanda, kita nggak mikirin, ya, jarang sadar bahasanya kematian itu bisa datang tanpa memberikan tanda terlebih dahulu. Ada orang udah bengek 1-2 napasnya, sehat. Ini barusan semalam nyangkul di sawah. Tahu-tahu? Sudah diumumkan di menara musola. Siapa tahu? Nggak tahu kita. Maka jika tiada mengambil, belum. Dan barang siapa berkendak akan kaya kamu, maka memadakan dengan yang sedikit itu memadai akan dia. Jadi mau kaya seberapapun, apalagi ceritanya sedikit, nah terimalah itu, kaya lah itu. Ya, qanaah. Ya, Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biqadaika wa tu'minu biliqaika wa tarda biqadaika wa taqna'u bi'ataik. Ya Allah, beri kami nafsan bika mutmainnah, nafsu yang mutmainnah, tu'minu biliqaika. Ya, kami beriman dengan perjumpaan kepadamu. Nanti kami mengimani itu ya Allah, kami akan berjumpa kepadamu. Ya, wa tarda biqadaika, dan nafsu yang ridho dengan ketentuanmu. Lalu wa taqna'u, dan nafsu yang taqna', qanaah, itulah memadakan apa yang ada, terutama yang sedikit. Karena orang yang dengan yang sedikit itu payah nerima, nyari-nyari lagi atau nggak puas. Nah, terimalah itu. Bi'angtoik, kita bisa qanaah dengan pemberianmu ya Allah. Itu doa andalan Tuan Guru Abdul Halim. Ya, titi sewa. Dan itu nggak sengaja, itu tadi kami baca, insya Allah yang punya tafsir Ibnu Katsir, coba tengok insya Allah di situ tentang nafsu apa? Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Insya Allah di situ ada riwayat. Ada di sini. Maka tiap hari itu kami amalkan. Tiap pagi itu kami amalkan. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqaika wa tarda biqadaika wa taqna'u bi'ataika ya arhamar rahimin. Insyaallah itu ada di Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, riwayat seperti itu. Di sini rupanya jumpo. Lalu apa? Maka jika tiada mengambil pengajaran ini di dalam yang 4 perkara ini, apa? Ya, nggak mau bersahabat dengan Allah, lalu nggak mau ingat-ingat, nggak mau berjinak-jinak dengan Al-Quran, lalu tidak mau mengingat mati, lalu apa? Tidak qanaah. Kalau nggak bisa menjadikan ini sebagai 4 pengajaran, nih tawarannya nih, boleh nawar ini, tapi dia, nah, makan neraka itu memadakan di kau. Masuk neraka aja lah kau itu. Ya, kata pengarang, masuk neraka aja lah kau itu. Nah itu. Na'udzubillah.
Nah, jadi kalau mau masuk neraka ya udah langgarlah keempatnya ini, masuk neraka itu insyaallah. Naudzubillah. Nah, jadi insyaallah pengajaran yang ke-36 akan datang.